Bang. Yuk. PT Sritek ditutup nih bang, gimana bang? Sritek ditutup satu persoalan. Tapi yang pasti Presiden sudah kasih perintah ya untuk menyelamatkan Sritek. Kalau terkait dengan tata kelola perusahaan yang menyebabkan Sritek pilot itu adalah satu persoalan. Seharusnya teman-teman di pemerintahan segera menerjemahkan perintah Presiden itu untuk dieksekusi. Kenapa? Multiplier efek akibat Sritek tutup akan terasa 3 bulan lagi. Berapa banyak industri lain nanti akan menyusul. Karena apa? Sritek itu kan satu Sritek, tapi dia punya ekosistem. Ekosistemnya pasti akan terganggu. Selamatkan. Harusnya pada saat Presiden sudah perintahkan, segeralah tim di pemerintahan menyelesaikan urusan ini. Gak usah pakai omon-omon, langsung saja bertindak, selamatkan Sritek dan tunjukkan kinerja para presiden bahwa kalian itu mampu. Nyok! Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Emmanuel Ebenezer nih, yang di salah satu yang diberi wewenang untuk menyelesaikan Sritek itu memberikan tohokan yang sangat tajam kepada Zulkifli Hasan di eranya Jokowi. Kan ujungnya ke situ gitu. Kita harus membacanya ke situ. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Presiden Prabowo bersama. Sritek sekarang sedang mengalami cobaan. Ini sungguh menjadi satu penyemangat bagi kami untuk terus bisa bertahan dan juga melanjutkan roda usaha Sritek ini. Itu terzalimi, maka saya berada di garda terdepan. Apalagi ini 50.000 orang. Ini sejarah di mana buruh, pengusaha, dan pemerintah satu suara dalam perjuangan Sritek. Perjuangan. Jangan pernah letih, jangan pernah kalah kita. Negara benar-benar harus hadir. Ini bukan sekedar perjuangan, tapi dari Sritek inilah bangkit kekuatan-kekuatan di mana antara buruh dan pengusahanya bersatu untuk menyatakan sikap. Kita tidak akan biarkan NKRI ini hancur gara-gara kebijakan yang salah. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Dua faksi di kabinet Prabowo itu nyata adanya. Satu persatu loyalis Mulyono pergi dan mulai menyerang Mulyono.
Dan kalian harus tahu keputusan Mendag nomor 8 tahun 2024 yang dikeluarkan Zulhas itu atas arahan atau suruhan dari mantan presiden sialan. Ya apa ini? Cynthia. Coba kita dengar ya di podcastnya siapa ini? Akbar Faisal Uncensored. You coba sedikit, tidak perlu terlalu detail ya, tapi coba jelaskan ke kita sedikit hingga kemudian kenapa Anda, tentu saja Anda mewakili pemerintah ya sebagai wakil menteri, bukan jabatan yang apa namanya rendah ya untuk mengeluarkan pernyataan seperti ini. Apa identifikasinya hingga kemudian teman-teman di pemerintahan setidaknya di 4 kementerian yang diperintahkan oleh Pak Prabowo itu mengatakan, ada permainan nih kalau kayak gini nih, ada sesuatu nih kalau kayak gini. Kalau ini kan analisa saya ya, dan saya punya keyakinan 100%. Saya bisa pertanggungjawabkan jabatan saya. Oke. Saya silakan pecat saya kalau seandainya saya salah. Ada yang namanya monster hadir. Monster itu bernama Kepmen, Putusan Menteri Perdagangan nomor 8 2024. Iya. Itulah yang membuat beberapa semakin kolab. Itu monster di kawan-kawan pengusaha tekstil ya. Dan itu mereka sampaikan, Pak Noel ini monster buat kami. Ini gangguan yang paling besar. Oke. Ini para berdebah ini nggak paham tentang dia demi cuan dia mengorbankan puluhan ribu buruh yang punya dampak ke keluarganya. Kita total itu bisa 200.000 angka kemiskinan dalam satu hari jika Sritek itu dihancurkan. Kalau ternyata itu menyangkut dengan perilaku pemerintahan sebelumnya gimana, bro? Nggak peduli. Ini tidak bicara yang kemarin, kita mau bicara ke depan. Ini kan bicara tentang Indonesia ke depan, bukan Indonesia ke belakang. Kita tangkap. Kalau nggak sih lebih milih dipecat lah kalau nggak bisa memberantas manusia-manusia ini, para berdebah ini nih. Meskipun itu teman-teman Anda di kabinet. Nggak peduli. Nggak peduli gitu loh. Ini kan persoalan buat bangsa ini. Iya. Saya hanya loyalitas tunggal saya. Loyalitas terhadap Prabowo yang punya cita-cita. Wah, loyalitas saya loyalitas tunggal kepada Prabowo. Dulu kurang lebih kan sama juga bilangnya. Loyalitas saya loyalitas tunggal, loyalitas kepada Jokowi. Tapi oke lah ya, di sisi itunya coba kita maklumi dengan gayanya Noel. Tapi dia bisa mau mempertaruhkan jabatannya. Saya nggak peduli kalau ternyata ini akan kena juga ke sesama kabinet. Tadi Noel bilangnya begitu ya, saya nggak peduli. Artinya apa? Yang dia bilang biadab arahnya ke siapa? Ya ke Zulkifli Hasan. Siapa lagi Menteri Perdagangan di eranya ketika keluar Permendag itu yang membuat kolaps perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik di Indonesia. Jadi makin seru ini, makin buka-bukaan, makin seru, makin kelihatan faksi Prabowo dan faksi Mulyono. Ada 17 menteri dari warisannya Jokowi. Apakah ini akan segera dihabisi oleh Prabowo? Saya berharap demikian ya.